guys, welcome back sama kita Popip di sini. Berarti sekarang episode 2 nih. Ya, sekarang episode 2. Bahas apa sekarang? Sama atau beda nih? Beda lah pasti. Bahas apa tuh? Bahas apaan sekarang? Kayaknya yang dekat-dekat sekarang ngebahas pemilu 2024 rame nih. Asik sih. Boleh. Asik ya? Boleh. Biar chill kita sambil sebas dulu kali ya. Iya, boleh. Sama. Debat dulu. Korek. Gimana dong background? Gimana dong kerja belum? Tuh. Ngebahas pemilu 2024. Kita tanya dulu deh, pemilu itu apa sih? Pemilihan harusnya mah umum ya. Ya. Pemilihan umum sih. Cuman yang menang Itu lagi. Balik lagi ke yang kemarin. baru mulai, Pak. Sabar. Sabar, ntar. Jangan dulu ke situ. Sabar. Kalau secara definisi ya, Sabar. yang namanya pemilu itu aktivitas seluruh warga negara untuk memilih kepemimpinan yang baru. Ya. Secara definisi ya Pak ya, Betul. betul kan. Tapi kadang definisi tidak sesuai dengan realita. Betul? Betul sekali. Itu yang jadi masalah. Betul. Nah, kalau ngomongin tentang cara pemilu ini apa aja sih? Cara Iya, kalau yang setahu orang tuh ada dua, ada cara secara konvensional dan ada secara non konvensional. yang konvensionalnya gimana? Konvensional nih, kalau orang ngejelasin secara konvensional itu yang kooperatif kok. Jadi emang sesuai jalur gitu. Oh, lurus aja. Lurus aja. Ikuti aturan. Ikuti aturan, nggak ada rebel, nggak ada chaos apa. Ya. Beda lagi sama yang non konvensional. Dia tuh bisa ngajuin petisi, bisa ngadain makan perang saudara. Demo bisa. Demo salah Demo satu bisa. contoh untuk non konvensional. Dua cara itulah. Jadi dan rata-rata kadang-kadang cara non konvensional mah untuk menjatuhkan pemimpin, bukan untuk memilih pemimpin. Benar nggak sih? Ya, benar. Ya. Soalnya kalau dengan memilih pemimpin mah kayak konvensional juga cukup lah. Cukup. Belum ada orang dalam. Ya nggak sih? Iya kan? Cukup. Secara konvensional harusnya sudah cukup. Iya. Namun Cuman kan Ya, itulah. tetap dan bagi orang ya pandangan orang pribadi sekooperatifnya pola pemilu gitu ya, meskipun dia pakai yang di depan yang diumumkannya dia pakai cara konvensional, kayak nggak mungkin deh pure konvensional. Pasti ada profesionalnya mah. ada tuh. Iya Pasti. Nggak mungkin nggak ada. Ya, nggak sih? Pasti itu mah pasti ya. Yang hilang Diculik, Pak. ya bukan maksudnya yang teh ketiduran pas pemilunya teh Pak Ya, gitu. Kerasan lah pokoknya. Iya. Oh, masih berang teh bukan yang ini ya. Siapa tahu gitu ada yang diculik. Dibawa ke ini Mabes. Lagi kerja atau hilang aja ya. Siapa tahu nextnya kita kan nggak tahu. Kalau Berarti kalau misalnya pemilu 2024 kan nih bentar lagi nih ya calonnya. Nah, nyambung dari episode sebelumnya dari partai kan partai udah pasti mencalonkan mengusung calon, Si calon-calon baru presiden dong 2024. Iya jelas Ya, betul. presiden. Pemimpin RI 1 nih, orang nomor 1 di negara Iya. yang sangat Kita cintai. iya gitu. Kita banggakan. Iya. Sangat Banget. Nah, yang orang tahu ya Pak ya mengenai calon gitu ya, yang mengusung calon yang bakal mengusung calon itu dari PDI orang tahu Siapa tuh Pak? calon-calonnya yang ya. akan dia usung gitu ya. Siapa tuh? Apa kayak rencananya? Masih rencana ya ini Ya, belum fix kan? masih dari berita-berita yang orang dapat dari internet gini. Dari partai PDI itu dia mau mengusung Pak Ganjar, Wakilnya gubernur dari itu. Dari mana Pak Ganjar tuh? Di Dari Jawa Tengah ya. Tengah ya kalau nggak Saya salah satu ya. lagi Ibu Puan. Ibu Puan Maharani, ketua DPR kita Nggak, tapi sekarang. wakilnya siapa tuh? Kan Kalau wakil mantan kan Pak biasanya. ntar Iya, pas sudah mau dekat pemilu baru Wakilnya- si ketua yang milih wakil. Biasanya sistemnya gitu kan kayak ya Pak Jokowi sekarang sama Pak Kiai, Pak Aruf ya. Pak Kiai itu. ya gitu. Ntar juga ada. Ntar juga ada. Kan sebelumnya Pak Jokowi juga milihnya Pak Yusuf kalah gitu. Pasti pas deket-deket lah. Tapi suka berubah kan kayaknya. Ya. Sewaktu-waktu.
bisa berubah kan? Puan atau enggak Pak Ganjar ya? Ya kalau dari PDI Kalau Puan sih menguntungkan buat tukang mie kayaknya ya. Ya, dia kerjanya sangat Masih tiap pasti ada orderan terus sih kayaknya ya. bagus. Ya Pak, bener banget Pak. kalau Pak Ganjar emang bagus sih. Buat Makanya jujur, buat orang rapat kan. kayak Pak Ganjar itu kayak bagi orangnya pandangan orang nih, dia tuh punya visi sendiri. Bagus berarti Dia dia. tuh kayak orang yang nggak bisa dibonekain gitu. Ya. Maksudnya nggak bisa dibonekain itu dia tuh kalau bagi dia ini yang bagus untuk rakyat gitu, yang sesuai dengan aspirasi rakyat, dia bakal jalanin itu. Sebenarnya udah banyak lah ya di internet kan Iya, berseberangan Pak Ganjar. nggak akan kayak mudah terpengaruh sama misalkan menteri atau DPR gitu. Enggak. Dia mah kayak emang punya visi yang jelas gitu. Kalau Bu Puan yang nggak tahu lah ya, kita kan secara sosialisasi dia ke kita pun bagi orang kurang. Kan cuma di banner doang. Dan Ya, di cocok tanam, yang kita tahu Ya. kan cuma kerjanya mati nyalain itu doang kan. ya sama cocok tanam yang maju. Ya. Iya kan, nggak salah dong. Nah, itu. Hujan lagi. Pas malamnya. Emang ada petani tanam padi pas hujan. Batur ngiuhan. Tapi ya mungkin kalau bakal calon bagi orang yang dari PD bakal ngusung hanya Pak Ganjar yang paling kuat. Di Oh, sisi- Pak Ganjar sih masih bisa diterima lah. Iya, dan Kayaknya emang oleh masyarakat. kayaknya untuk kepribadian dari partai itu ya, kita mau ngebahas partainya, mungkin bakal lebih enak ke Bu Puan kalau untuk kepentingan partai, ya nggak sih? Benar. Karena dia salah satu anak pendiri. Betul. Iya kan? Cuman Bran juga yakin lah PDI nggak akan selfish itu. Dia pasti mikir aspirasi rakyat juga kan. Sekarang rakyat kalau milih kalau misalkan PDI ngusung Bu Puan, emang yakin bakal menang suara dari sama rakyatnya? Yakin. Indonesia di hatinya, Pak. Tapi kalau ujung-ujungnya Bu Puan yang menang gimana? Nah, kan Pertanyaan besar Apakah- nggak sih? Apakah the real power of orang dalam tuh kejadian di sini? Astagfirullahaladzim. Ya mungkin aja emang Bu Puan tuh Bagus kita kinerjanya kita tuh nggak ngerasain Bisa, gitu. bisa, ya. Mungkin dia bagus kinerjanya tuh di Mungkin kita belum Sumatera, terasa, kan. Sulawesi. Di sana mungkin dia punya Iya, kerja yang baik. bagus, kan? bagus. Di Jawa dia tuh Jawa mah udah mayoritas, buat apa saya jadi sana? Positif tingginya gitu Pak. Jawa mah kita udah punya suara gitu. Ya. Gampangnya dikasih Indomie sedus. Buat nyoblos. Dikasih kaos. Aduh, Dikasih dangdutan sehari juga. Yang ngebagiinnya kayak nggak niat. Ay, kamu. ya maksudnya itu ada waktu aku So. pembagian sembako di daerah aku, si ketua RW nya tuh di alung-alung udah banyak masanya teh warganya teh gitu. Kayak nyawer, tapi mukanya kayak nggak suka ya. Dalam mobil lagi. Pak RW. Pak RW. Terus saingannya mungkin dari Pak Ganjar. Nah itu Pak yang orang teh nggak tahu. Setahu saya mah Pak Anies. Anies Baswedan. Oh Pak Anies mau maju. Banyak yang ngusung Pak Anies. Pak Anies sama Udah banyak banner-banner di jalan kan, kayak Anies for For President. Presiden. Oh iya? Iya, udah banyak. Hashtag Anies for President 2024 tuh udah banyak. Kemarin tuh ada safari politik kalau nggak salah. Pak Anies. Nggak tahu Pak Aniesnya, nggak tahu partainya yang ada ini. Ya. Ya kan? Sebenarnya nggak tahu sih dari apa. Bisa di searching itu Pak Anies diusung sama bisa siapa tolong coba. ya. Kalau nggak salah gitu, ada yang komen soal safari politik itu, katanya masih jauh ngapain safari politik gitu. Ya nggak apa-apa dong. Kalau bagi orang gitu ya. Sekarang tuh 2002, udah mau 22 lah ya, hitung 2022 gitu ya. Udah mau 23 loh. Iya, Tinggal ngitung seminggu lagi. iya. Dan kayak ini tuh masalah untuk 5 tahun ke depan. Ya nggak sih? Persiapan 1 tahun, 2 tahun dekat-dekat gini mah tuh udah dekat banget gitu, udah mepet. Nah, dari Nasdem nih. Partai Nasdem resmi mengusung Anies Baswedan Atasan sebagai dong, Min. Gimana sih? sebagai apa tadi? pada Pilpres tahun 2024. Oh iya. Jadi Nasdem nih, dulu dia Nasdem. koalisi dong Ya, sama Surya PDI. Paloh. Ya kan koalisi Ya, kan? Iya. Sama PDI kan. Sekarang dia ngusungin Pak Anies. Tapi banyak loh yang suka sama Pak Anies. Ya kan, Banyak. tapi orang nggak tahu ya kan, orang nggak ngerasain kinerja. Iya. Dia kan DKI. Dia kan DKI, kita Jawa Barat. Tapi Pak RK juga ada yang ngusung. Pak RK ada yang ngusung. Nah, Orang dengar di banyak banget warga yang ngedukung buat Pak Ridwan Kamil untuk jadi dari Jawa Barat. Hmm. Dari Jawa Barat. Ya, Oh, orang Jawa emang Barat, ya. iya. Dan orang bagi orang ya Hmm. setuju dong.
background Pak RK tuh agama loh. Iya. Bagus. Selain di Jawa Barat pun banyak dari kota-kota lain yang ngedukung Pak RK sebenarnya setelah ngeliat kinerja dia di Jawa Barat kan gimana. Ya, Ada Pak RK. punten loh ya. Bandung dengan Pak RK itu gimana? Tak. Bisa dilihat aja lah buat warga Ya, Bandung gitu gimana. kan. Peninggalan Pak RK yang sangat-sangat bagus bagi orang ya. Dan inovasi-inovasi kayak Cihampelas. Sekarang kalau mau tahu mah aduh, tertinggal banget sumpah. Taman-taman nggak ada yang keurus sekarang mah. Beda Iya, sama gitu. zaman Pak RK. Kerasa lah bedanya. Kerasa bedanya gitu. Ya mungkin ya dengan Pak RK naik pasti ada plus minusnya. Ada, tiap orang ada plus minusnya lah. Tiap orang beda-beda. Ntar Pak RK naik misalkan dia jadi presiden ya mungkin Jawa Barat nggak akan jadi fokus dia. Iya nggak sih? Dia pasti selingkupan si Indonesia. Iya, Pasti. Gitu. Tapi ya malah jadi lebih bagus kan harusnya. harusnya. Dengan kita tahu kayak apa sih bahasanya tuh? Statistik dia gitu. Kayak gimana kerjanya kalau udah jadi pejabat. Kan kita nggak tahu. Iya. Kita nggak tahu nanti. Setiap orang kan beda-beda kayak. Ya mungkin Pak Jokowi waktu jadi Pak Gubernur DKI kan memang bagus Iya. dan banyak yang suka gitu. Sekarang setelah menjadi presiden, ya pasti ada kekurangannya lah. Pasti semua juga sama juga. Semua juga sama kayak gitu lah. Pasti ada kekurangannya tiap orang. Ya apalagi dikasih jabatan tinggi, apalagi orang nomor 1 di Indonesia gitu kan. Pasti kebagilah sih pikirannya gitu kan. Capek gitu kan mungkin dia. Apalagi kan ya Indonesia kan luas gitu ya. Ya, luas Luas banget. banget gitu. Balik lagi ke topik yang pemilu nih. Dulu waktu pemilu yang sebelumnya yang katanya di Papua itu loh. Oh iya Pak. Gimana cina itu teh Pak? Kan itu di situ orang udah nyoblos ya. Mm-mm. Orang udah nyoblos. Orang update banget lah gitu masalah pemilu waktu itu teh. Jujur orang mah waktu itu tim sebelahnya, tim oposisi Pak Jokowi. Ya, Bukan berarti orang menjelek-jelekan Pak Jokowi ya, cuman dari berita yang orang dengar di Papua ini dia tuh si kertas pemilihannya tuh udah pada bolong Pak. Bolong Iya. untuk Pak Jokowi. Bolong untuk ya adalah salah satu dari Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Orang nggak bisa bilang ya. Karena orang nggak tahu ini. ya. Takut benar takut salah juga kan. Takut salah, takut ini berita burung. Kan orang nggak bisa nyebarin juga. Tapi beritanya ada itu. Videonya ada jelas. Oh videonya ada. Nantilah inilah kita cari dulu ya. Videonya bisa dicari itu. Video yang Coba surat dicari, suara yang iya. di mana? Papua Yang di Papua yang, Yang udah udah rusak. dicoblos itu tahun 2018 ya 2020 ya. kan datang tuh keadaan segel nih. Pak. 2015. Datang tuh keadaan segel, segelnya udah rusak. Segelnya udah rusak. Dan Oh udah dibuka segelnya. Udah dibuka segelnya udah pada bolong gitu. Oh udah pada bolong. Coba ya video yang ini Video pakai yang apa namanya surat suara yang di Papua coba. ada dua. Coba pembakaran. Oh iya tuh dibakar. Nah dibakar. Pembakaran suara-suara. Penggelembungan. Bukannya pembakaran. KPU Papua mengakui kebenaran video aksi pembakaran kertas. Bukan wanita yang penggelembungan. Oh yang ini. Ya. Yang ini. Iya yang penggelembungan. Oh itu. Dan pengawas pemilu Provinsi Papua menemukan dugaan penggelembungan suara pemilih sebanyak 40.000 Tuh. di distrik Heran Kota. 40.000. 40.000. Gila 40.000. Dilakukan oleh penyelenggara tingkat Seberapa persen untuk ngaruhnya? memastikan salah satu Lumayan lah Pak, ada 3% mah mungkin. Bawaslu dan KPU Provinsi Papua masih menyelidiki laporan temuan dugaan Ngeri juga ya penggelembungan. guys ya. Diselidiki, bener nggak diselidiki? Gak tahu Pak itu ya. Kalau di depan TV sih mungkin diselidiki ya, gitu. Udah skip aja. Mengungkapkan bahwa ketika Ya, kalau di itu benar sih kayaknya diselidiki. Cuman kan kesininya Ya. masyarakat sudah lupa. Iya. Ya udahlah. Soalnya waktu itu Pak ya, kan ini mah cuma video selidikannya ya. Orang dapat waktu itu zaman orang 2022 berarti kan. Orang dapat video aslinya dari salah satu warga Papua. Sempat viral gitu di medsos juga. Ya itu yang kata orang udah sobek, udah pada bolong. Itu dia penggelembungannya kayaknya maksudnya itu deh. Kayaknya iya itu. Dan ngomongin penggelembungan ya, orang lupa daerah spesifiknya di mana. Cuma ada yang dikirim suratnya lebih. Oh, harusnya berapa ribu? Harusnya berapa ribu dikirimnya lebih gitu. Dan yang si lebihnya ini ya udah
diisiin sendiri. Ya iya tuh diisi sendiri. Gitu. Salah itu kan termasuk salah satu penggelembungan kan. Ya Iya. makanya waktu itu sampai lawannya Pak Jokowi, Pak Prabowo itu sampai Iya. naik ke MK buat Ngadu banding. MK apa MA gitu loh Pak. Pokoknya buat ngadu banding ya, buat kan? dia Ah. buat menyelesaikan masalah ini sampai naik ke situ. Tapi katanya ada berita lagi si ketua majelisnya itu apa sih namanya hakimnya Iya, ketua itu mahkamahnya gitu ya. katanya udah dibayar katanya gitu biar si masalahnya itu tetap dimenangkan oleh dari tim kubu sebelah. Kembali lagi ke uang sebenarnya. Iya. Sekali lagi ini cuma berita simpang siur ya yang Belum kita- tentu benar, belum tentu sama juga kan. Kita hanya menyampaikan yang ada di berita. yang waktu itu kita terima lah waktu itu pas Siapa pemilu. tahu ketua hakimnya juga takut dicopot dari jabatannya kan bisa jadi gitu meskipun nggak ngasih uang gitu ya tapi kan ya lebih penting jabatan daripada hak rakyat gitu loh. Betul sekali. Sekarang kan lebih pentingin kayaknya nggak tahu katanya nih. Lebih mentingin jabatan daripada ya gitulah. Baik lagi nih Pak, orang baik lagi ke bakal calon nih. Kalau kita sebagai anak-anak muda, kita nyarinya harusnya yang gimana sih? Si presiden tuh, calon presiden tuh, biar kita nggak salah milih juga ke depannya. Kalau menurut saya sih yang pasti harus milenial. Calon presidennya. Tahu lah kayak siapa kan? Ya, yang punya visi untuk milenial Ya. gitu maksudnya. Kalau dari aku mah kayaknya susah ya sekarang buat milih pemimpin kayak yang latar belakangnya mungkin dari pesantren atau yang latar belakangnya dari ya yang agamis atau yang memang orangnya relevan dalam pemikiran yang jauh yang panjang gitu tapi tetap aja bagi orang sorangan gitu ya rada bimbang lah buat memimpin kayak percuma gitu kita ngambil milih orang yang menurut kita benar tapi pas udah jadinya kita tetap aja gitu nggak sesuai dengan apa yang kita pikirkan kayak gitu loh maksudnya. Gitu Ini jadi kayak- ya ibaratnya gini Pak, kayak historinya gitu ya. Kayak presiden kita ya, dia ketika jadi gubernur dia kerjanya bagus banget. Kayak ibaratnya mah sebenarnya dia tuh tangan besi. Kenapa tangan besi? Karena dia tuh turunnya langsung ke rakyat, ya Belusukan. sampai nanya-nanya ke rakyat satu. ya benar-benar Tapi kalau kita mencoba untuk pikir positif, oke lah ketika dia jadi gubernur dia bisa kayak gitu karena lingkupan dia hanya sebatas di DKI Jakarta. Ketika dia udah jadi presiden untuk melingkup seluruh Indonesia, dia mau kayak jadi tangan besi untuk turun langsung ke rakyat itu susah. Iya nggak sih? Karena ya iya lingkupnya banyak gitu. betul Makanya kalau mau dibilang kita milih dari histori dia sebelumnya, dari kinerja dia sebelumnya, susah juga. susah juga. Dilihat dari histori background keluarga atau pendidikannya, nggak ada yang tentu juga. Iya nggak sih? Betul. Sekarang ya kita lihatlah gitu banyak pejabat-pejabat sekarang itu bukan orang bodoh dalam artian nggak punya gelar. Iya punya gelar semua mereka. Iya, tapi ngitungnya suka ada ngabalieur gitu. Kenapa? Mereka tuh punya gelar tapi si gelarnya tuh kayak nggak dipakai itu pak Iya Pak bener. gitu jadi percuma gitu mereka tuh punya gelar tuh cuman kayak buat oh ya kita berpendidikan nih gitu buat kayak ngeliatin doang itu berpendidikan loh kita juga layak nih untuk duduk di kursi ini Iya. atau layak untuk mendapatkan jabatan ini gitu loh Si gelarnya cuma dipakai cuma sebatas itu doang. ya sebatas kepentingan dia buat naik aja Iya. gitu sedangkan udah di atas kita tetap aja kita juga ngerasain lah ya Iya, iya. kayak sekarang gitu kan dalam pemerintahan sekarang banyak kebijakan-kebijakan yang bikin rakyat tuh merasa Tersudutkan. merasa terbebani lah gitu dengan kebijakan-kebijakan ini termasuk yang BBM gitu kan ya naik terus harga pangan juga naik bahkan banyak yang beras katanya impor dari luar apakah pertanian di Indonesia tuh kurang gitu Karena maksudnya kita tuh agraris ya. Ya. Terus kan banyak yang kemarin juga ada berita yang ngejual pulau Ya. gitu kan yang masih baru-baru tuh Iya. jual pulau gitu kan maksudnya itu tuh kekayaan kita gitu itu sumber daya kita yang harus dijaga harusnya yang harus dilestarikan yang harus kita banggakan malah dijual. Jangan jauh-jauh lah Pak. Ya, orang nggak tahu cara timbun menimbun hutang negara gimana, cuman kayaknya asal lebar gitu Pak ya.
Freeport diperpanjang kontraknya. Coba kalau kita sendiri yang ngelola. Lebar ya, dan kalau nggak salah itu Indonesia cuma dapat berapa puluh persen dari penghasilan Freeport itu, Iya, sedangkan makanya. sisanya adalah saham-saham dari luar negeri begitu. Coba kalau kita coba mikir luas gitu ya, kalau Freeport itu nggak diperpanjang, pasti impact awalnya pasti ke daerahnya dulu kan. Ya kan? Kalau misalkan kita yang ngelola, warga daerah yang ngelola gitu, kayaknya maaf nih, pasukan pembelot nggak akan ada deh. Iya. OPM itu. Mm-mm. Iya nggak sih? Mm-mm. Kan OPM salah satu alasan OPM pengen memisahkan itu ya karena dia tuh ngerasa ketimpangan sosial. Papua Iya. tuh ngerasa nggak dianggap. Tertinggal, mereka tuh Hmm. tertinggal banget gitu. Itu alasan kenapa adanya OPM tuh karena dia ngerasa Papua tuh nggak dianggap di Indonesia. Yang malah yang mereka bilang tuh katanya kenapa selalu Pulau Jawa yang diagung-agungkan lah, maksudnya ya. semua infrastruktur tuh di Pulau Dimajukan. Jawa, pendidikan dan lain-lainnya Pulau Jawa duluan gitu. Sedangkan mereka enggak diperbarui lah gitu. Emang sebenarnya ada langkah lah dari pemerintahan Hmm. kita mengenai masalah itu. Salah satunya dibuatnya jalan tol di Papua. Cuman menurut saya Pak ya, Itu yang ya itu aneh ini sih. Pak, masa yang namanya jalan tol itu nggak semua orang bisa menggunakan ya nggak sih? Iya. Nah, Kayak kalau emang untuk langkah awal jangan ke situ dulu deh Ya, harusnya. jangan tol dulu lah. Iya. Maksudnya kalau misalnya di daerah ibu kota, yang kota-kota besar, tol itu emang butuh karena penting lah, jalur penting lah. jalur arteri, jalur nasional biasa tuh udah macet. Ya, betul. Wajar karena kotanya kota, ya maksudnya kota hidup lah gitu ya, hidup tuh iya. metropolitan banget lah Metropolitan. gitu. Sedangkan di Papua tuh kan, ya maksudnya kendaraan juga belum terlalu banyak. Iya. Terus juga mungkin masih banyak yang masih menggunakan sepeda motor kan. apalagi kan ya, maksudnya banyak juga di Papua kan yang hidupnya ya rumahnya yang masih yang dari bambu gitu gini kan ya, yang pakai koteka dan segala macam gitu, masih tradisional banget lah. Mending kalau lebih bagusnya tuh buat di sana tuh pendidikan, Pendidikan. lebih bagus, Maksudnya kesehatan, infrastruktur dalam pendidikan dan dalam kesehatan gitu tuh lebih diutamakan lah gitu ya. harusnya. Jalan tol tuh menurut pribadi tuh belum sangat perlu lah, Belum siap. belum mungkin lebih bagusnya kayak jalan nasional atau jalan arteri aja yang diperbagus dan diperbanyak aksesnya biar nggak susah dan nggak perlu jalan tol. Masalahnya di Papua tuh kan bukan kota metropolitan, Bukan. jadi nggak banyak pengguna tol. Siapa yang mau pakai tol gitu, paling cuma pejabat doang. Yaitu kita berusaha mikir secara positif. Mm-mm. Kalau pikiran orang secara kritis, kenapa dibuatnya jalan tol? Mempermudah jalur apa sih namanya? Apa? Si Freeport ini. Oh, Jadi untuk kesana kesininya itu buat akses keluar masuknya lebih bukan mudah. buat kita, buat orang lain sih. Oh gitu. Kritis Bisa. orang ya. Bisa sih. Soalnya kalau di logikanya itu tadi, kalau emang benar mau ngemajuin Papuanya mah bukan jalan tol. Bukan jalan tol. Oke, kalau kita bikin jalan tol untuk jalur mempermudah jalur pengiriman barang, kalau si hasil barangnya untuk kepentingan si Papuanya. Tapi kan ini masih punya orang. Ibaratin memang gitu ya, masih dikontrak sama orang. Ya, ini orang mencoba kritis mah ya, berarti ini mau kepentingan pribadi. Sebenarnya kalau misalnya emang PT-nya buat orangnya sendiri juga, jalur biasa juga emang kosong gitu. kosong. Maksudnya Oke lah, nggak gini, banyak Pak. pengguna jalan Nggak kan. banyak. Oke lah kalau misalkan di daerah center kotanya kayak Jayapura, Mm. itu emang rame kan, Rame. emang mirip sama di Bandung gitu, Bandung, mirip ya. emang rame kan. Cuman di Papua tuh ya kota besar ya ke itu 2-3 mungkin orang nggak tahu ya, cuman yang orang tahu cuma Jayapura yang besar banget gitu, sampai ada segala macam center banget. Coba kalau jalan di sana mungkin bagus, cuman jalannya kita kan nggak tahu. Iya makanya lebih ke kalau misalnya infrastruktur tuh buat kemajuan lebih ke yang terpencil dulu Harusnya. daripada yang artinya Center-center itu kan. mungkin memang butuh tol tapi belum sekarang gitu. Bukan saatnya. Belum saatnya, belum waktunya lah. Banyak ya, apalagi di sana kan banyaknya ya jalan kaki gitu kan ya, apa aksesnya juga jauh-jauh gitu ya, mending jalan aja lah dibagusin ya, terutama pendidikan kesehatan itu lebih dipermudah. Ya. Biasanya kayak sekolah-sekolah yang masih jelek-jelek gitu kan, apalagi guru-guru juga katanya kan di sana susah gitu buat Ya. yang mau jadi guru tuh siapa gitu. Susah banget. Banyaknya Tenaga malah guru dari susah, tenaga pendidik. dan kesehatan juga susah. Ya, Malah dari orang-orang yang ada di Pulau Jawa katanya ya dimutasi ke sana buat ngebantu di sana. Ya bagus dimutasi ke sana buat ngebantu juga pendidikan kesehatan, cuma ya infrastruktur dan
fasilitasnya. Pembangunan. Percuma gini kalau kita ngirim orang dari Jawa nih ke Papua untuk memenuhi kesehatan misalkan. Tapi kalau fasilitasnya nggak terpenuhi, Masih belum mencukupi. ya tenaga manusia bisa apa? Iya. Gitu kan? Makanya. Iya. Jadi lebih pentingnya sih ya infrastrukturnya tentang pendidikan dan kesehatan sih Iya. daripada ya yang kita lihat langsung tol gitu ya. Hmm. Masih belum waktunya lah buat orang-orang sana pakai tol, kecuali memang udah ya kotanya padat banget, itu memang Oke lah, harus tol. butuh lah pakai tol gitu kan ya, wajar. Kenapa kita ngebahas ini ya? Kita dari sini bukan menjelaskan, cuman dari sini kita bisa melihat Kita bisa melihat visi presiden tuh kayak gimana, Kita peduli juga. mementingkan yang mana gitu loh. ya benar-benar Bukan berarti kita menjadikan presiden sekarang bagus loh. bagus. Iya kan? Bagus lah. Infrastruktur bagus. Pembuatan jalan tol terpanjang tuh saat ini tuh hanya Presiden Jokowi. Dari berapa presiden kita tuh? Ya dari sekian presiden. Ya, sekarang yang ketujuh kan. Presiden Pak Jokowi itu pembuatan jalan tol terpanjang dari Pak Jokowi. Infrastruktur jalan tol. Entah itu pasti ada positifnya semua. Iya pasti ada positifnya. Berarti emang dia mah unggulnya di ini pembuatan tol. Cuman dari setelah yang semua yang kita bahas, kita bisa meninjau dan kita bisa melihat ke depannya mana visi presiden yang lebih pantas untuk saat ini. Presiden Jokowi oke, cuman untuk saat ini kayaknya Dia lebih ke untuk masa depan sih. iya, cuman Bagusnya. yang orang rasa ya bagi milenial kayaknya harus cocoknya gitu milihnya yang untuk bisa membenahi saat ini gini Pak. Karena bagi orang masih banyak ketimpangan sosial di Indonesia gitu. Banyak tuh, banyak. Jangan dulu mikirin masa depan, ada mau diinggang nggak juga, kita tuh negara berkembang bukan negara maju. Ya, Betul. Agak berat kalau mau kita Kayaknya lebih maksain ke negara masalah maju. yang paling kecil tuh pengangguran sih. Lebih paling tiap tahun sih kayaknya penganggurannya. Tiap tahun selalu jadi masalah bagi negara ini gitu ya. bahkan bertambah loh Pak. Iya. Dulu sarjana tuh nggak terlalu sulit, tapi sekarang pengangguran angka pengangguran rata-rata S1. Nah, berarti kita harus S2. Susah Pak. Kita juga belum lulus ya. Iya. Ya. Itu sih Pak. Emang lapangan pekerjaan memang sulit sekarang. Iya. Susah. Apalagi dengan adanya undang-undang yang baru ya, peraturan yang baru, kalau misalnya buruh itu nggak bisa jadi karyawan tetap. Itu tuh yang Ya, dan dihitungnya tuh jadi buruh pekerja harian. Jadi bayarannya itu ya. Itu yang bikin orang-orang tuh jadi susah buat kerja. Karena kalau yang buruh harian gitu kan mereka nggak dapat jaminan kesehatan, Iya, benar. gitu kan. Mereka nggak dapat ya pesangon dan lain-lain gitu, mereka nggak dapet. Jadi mereka ya hitungannya ya kayak kuli bangunan aja. benar Pak. Bayarnya harian gitu. Iya benar. Tapi gimana kalau di Indonesia nih pengangguran dikasih tunjangan sama negara? Nah kalau masalah itu Pak ya, oke kita kalau kayak gitu di Jepang, oke kita kalau gitu di Arab, Di Arab Uni ya. Emirat Ya ya. contoh Arab kan kayak misalkan Kayak gitu kan Uni Emirat Arab pengangguran dikasih tunjangan. Iya. ada rumah yang di pinggir tol tuh yang jauh ke padang pasir gitu kan, dia pengangguran kan pasti. Dikasihnya Tapi kan dikasih gitu. tunjangan. Nah. Bayangin rumah di padang pasir pengangguran tapi mobil Range Rover. Soalnya mobil-mobil high lah ya. Ya, karena itu dikasih Posisinya tunjangan kayak sama negara. Iya. Kalau di sistem itu diterapkan di Indonesia gimana? Bagi orang bakal hancur. Hancur. Kenapa? Mindset warga Indonesia itu satu pemalas, dua peminta. Orang pernah dengar dari salah satu orang, entah kolega orang entah apa ya, anak Jepang. Oh teman orang Jepang ngomong. Anak Jepang, dia kalau dikasih naik bis gratis dia nggak mau. Kenapa? Karena dia mikirnya kalau orang nggak bayar, ntar perusahaannya bangkrut. Ntar yang nganterin orang ke sekolah siapa? Kalau nggak ada bis. Beda lagi sama orang Indonesia. So gimana kalau anak Indonesia Disuruh dikasih bayar, disuruh gratisan bayar bis? Ini senang Senang, loh. senang. Tiap hari Senang naik tuh. bis. Iya. Bisa mah tiap poe gratis. Iya gitu. Nah makanya mindset kita kalau dikasih gratisan semua itu makin terpuruk Pak. Apalagi utang Indonesia Wah sangat tahu sendiri. ya. Dana tahunan aja nggak mencakup. Maksudnya nggak bisa menutupi. Nggak bisa nutupi. Kalau masalah tuh lihat dari internet itu datanya sekitar 10.000 triliun untuk saat ini. Dan kata Pak Luhut kalau nggak salah Indonesia masih bisa ngutang lagi untuk kepentingan negara. Mau sampai ya Ya. 20.000 triliun mungkin ya. Nanti anak-anak yang baru lahir bayar utang, lahir utang. Saya dikasih utang ya.
brojol utang gitu. Coba di Arab lah udah dipastiin pendidikannya. Iya. Sampai S1. Mm-mm. Udah dipastiin kalau nikah dapat rumah. Bagus kan? Iya. Di sini kalau nikah rumah Ya, ya tau lah. Udah di Arab tuh udah nggak mentingin bakal jadi pengemis, nggak bakal. Nggak mungkin ada. Nggak mungkin. Soalnya kita lihat di Arab tuh yang pengemis tuh rata-rata itu dari luar Arab, Iya. nggak ada yang dari negaranya tersebut. Dan tau nggak pengemis di Arab profitnya berapa? kaya Pak, sumpah kaya Pak. Sehari ratusan juta. Kemarin orang lihat berita yang pas di Qatar itu yang Iya. Udun itu pengemis di Qatar gelo rumahna wah anjing Iya makanya. ada aduh cek aing teh yeuh. Pindah ke Qatar gitu Pak. Aduh, Pak enak kayaknya. Kira apa? Udah juga jadi pengemis ya gitu. Baik. Benar juga jadi mah kudu pendidikan. Nah, iya pemikiran orang Indonesia. Ya, itu dia. Ini pemikiran Coba gitu. coba kalau orang sana ngapain gitu kan? Indonesia pisan kieu Cuman yang pemikiran. emang namanya mindset gitu ya. Makanya dia mah udah. Soalnya dari dulu-dulunya udah gitu sih. Iya, emang udah bukan mindset gini, emang udah pembawaan. Jadi gitu turun kan. temurun begitu. Susah. kan. Kalau mau ngerubah mindset, ya namanya budaya. Namanya budaya. Jangan jauh-jauh Ya, korupsi aja di kita udah jadi budaya. budaya, bener budaya. Kayak Nah. kalau nggak korupsi itu kayak berat. Korupsi dan suap itu udah jadi budaya. Termasuk pemilu itu pasti, bukan pasti ya, mungkin ada beberapa Ya, betul. organisasi atau ya kelompok-kelompok tertentu yang ngasih uang buat suara ini, suara daerah ini, daerah Pemberantasnya ini. aja korupsi gimana Nah, lainnya. gitu loh maksudnya ya. Ya benar-benar Ya, banget. korupsi, pemberantasan aja bisa disuap gitu. Dan ya kalau dipikirin lagi, kalau dipikir-pikir ya, kalau ngebahas yang kayak gitu, cara ngilangin budaya gimana sob? Gak bisa sih. Nggak bisa Nggak kan? bisa. Kalau budaya nggak bisa. Bahkan Tapi kalau kebiasaan bisa. dan budaya itu berasal dari kebiasaan. Ya udah berarti Dan nggak bisa. namanya budaya itu kebiasaannya sudah melekat gitu. Ngerti nggak sih Pak? Sudah emang namanya melekat, lu pasti ese. Ya nggak sih? Berarti mau bisa. Budaya nangis korupsi mah nggak korupsi. Iya, itu dia masalahnya. Makanya kalau kita mau jadi pejabat berarti Ada statement Pak Luhut tentang korupsi. gimana? Bisa di searching nggak? Statement Pak Luhut soal korupsi kemarin. Ada orang lihat di berita. Katanya apa ya? Kalau nggak salah tuh. Aduh lupa. Coba statement Pak Luhut deh searching. Soal korupsi di Indonesia. Ada kemarin di Instagram rame tuh nih ada banyak nih pokoknya coba yang ininya aja yang webnya aja Yang kedua, nih Pak Luhut minta KPK apa nih Pak Luhut minta KPK tak sering OTT kayak gini pokoknya coba ke bawah karena OTT itu kan maksudnya ya kita biar tahu gitu orang yang korupsi itu siapa gitu kan. orang itu kan operasi tangkap tangan Iya. secara langsung kan? Langsung kan. Iya kan? Coba beritanya baca lagi. Nah dikatanya kalau misalnya kita terlalu sering melakukan OTT itu bakal merusak nama negara. Yang salah tuh OTT-nya atau korupsinya. Ya kalau Korupsi lah. Nah itu kan maksudnya yang harus diberantas tuh memang korupsinya. Nah, yang membuat jelek negara, logika dan cara berpikir LBP perlu diluruskan. Yang membuat jelek negara bukan OTT, tetapi korupsi. Nah, ini kan yang benar kan? Iya. Nah, tapi Pak Luhut bilang, OTT tuh bikin negara kita tuh jadi jelek di mata dunia. Berarti kan yang salah tuh yang korupsi dong harusnya, bukan yang OTT. OTT-nya udah bagus dong. Iya. Salah satu program kerja yang menangkap tangan korupsi Yang secara paling- langsung yang gitu paling ya. aksi gitu yang langsung terjun ke lapangan nyari orang. Bagus dong ini gitu ya. Nah tapi malah statement ini yang bikin orang-orang jadi apa sih kok yang disalahin OTT-nya gitu. Nggak jelas banget. Harusnya yang disalahin orang yang korupsinya. Berarti secara tidak langsung dia mendukung orang Untuk korupsi. itu begitu. Tapi coba tolong searchingin dong rating negara paling korup Indonesia di urutan keberapa? Pengen tahu. coba searching rating ini korupsi. Rating negara paling korup di dunia. Jangan tipu dong Kang. Santai aja Kang. Negara paling korupsi Indonesia kayaknya naik, kayaknya tinggi deh dia posisinya. Emang di 10 besar deh Pak. Paling korupsi. Nah di dunia ya kita lihat
10 negara paling korup di dunia. Coba yang 10 dulu. Coba, 10 dulu deh. Ada Oke, nggak Indonesia nih? kita lihat coba 10 negara paling korup di dunia. Di 10 besar ini ada Indonesia nggak, kita lihat. Bisa di scroll ke bawah. Nih. Ces. Coba masuk kan nih Indonesia. Oh, Indonesia nggak masuk. Indonesia nggak masuk. Keren. Indonesia di peringkat 30. Apakah bangga? 30. Tidak dong ya. Dari 85 negara yang menduduki peringkat sebagai negara paling korup di dunia. Menurut US News tuh, Indonesia berada di posisi ke-30. Dari 85 harusnya di 85 nggak sih, Pak? Berarti secara nggak langsung kita Harusnya ada sih nggak masuk sih. di pertengahan. Iya, berarti udah mulai. Ya maksudnya tiap tahun kayaknya merangsak naik nih. Iya, Dengan benar-benar. korup itu terus makin banyak gitu ya. Kepala daerah kayak kepala desa juga udah korupsi. Iya. Apalagi kemarin yang ada beritanya yang apa namanya orang-orangannya kepala desa itu yang memamerkan uang miliaran di rumahnya. Orang Kepala desa loh, orang bukan kepalanya loh itu, orang dapat cerita, Pak. stafnya itu. Orang dapat cerita. Apa? Kan orang nggak tahu ya anggarannya, lupa per desa itu dapat berapa. Cuman kan gede. Gede tuh. Gede banget kan. Dia tuh berkoalisi, bukan berkoalisi ya, anjing, menjalin hubungan lah dengan si pembangunnya tuh. Jadi seakan-akan dimanipulasi Ya. si segala macamnya. Bayangin Aku juga ada loh. yang Aku juga ada loh. orang dapat orang lupa, jujur orang lupa dapat anggaran dana kemajuan desa berapa. Yang orang tangkap itu M Ya. per desa M, ya kan? Betul. Tapi kemajuan per desa bahkan ada tanggung jauh-jauh bahkan di daerah orang ngebuat taman. Itu bukan taman, anjing, maaf. Itu bukan taman, bro. Apa dong? Apa tuh? Itu tuh cuman kayak lahan kosong diisiin paving block, Pot tambahin bunga gitu. tambahin pot bunga di ujung-ujungnya, tambahin pohon gede satu, kursi-kursi beres. Miliaran. Bayangin sama mana, ya anjing worth it gak sih? Nih ya, itu mah mirip sama taman depan rumah aing gitu, Pak. Sumpah. Depan rumah aing ada taman. Kayaknya bagusan taman depan rumah Taman mana? RT itu teh sama di Paping Blok juga. Dikasih pot-pot bunga, ditambahin kursi, habis berapa coba? 12 juta, Pak. Segitu doang, 12 juta. Oke lah, masih belasan. Ini MM-an, Pak. Kita mikir kalau MM-an mungkin kayak taman di mana di Bandung yang bisa ke itu MM-an. Superhero deh. Superhero ya. Kan bikin miniaturnya kan mahal ya. Ya, itu bisa tuh. Iya kan? Emang luas juga kan. Iya, bisa. Wifi di mana-mana. Iya. Itu bisa tuh MM-an. Tapi ada juga, Pak, yang bansos. Bansos, Pak. Kan tiap des kan ada nih yang untuk Covid tuh dapat Takut ya. kakak yang dapat bansos gitu kan. Ya, Pak. Dapat. Nah, terus tetangga saya di rumah ada yang dapat juga. Oh, iya? Ada yang dapat. Terus yang ngebagiinnya tuh minta 20.000. Buat apa? Ya buat ini yang ngurus-ngurusnya. Ya kan udah dibayar, ngurus sama Masa yang nggak ada anggarannya? Bayangin atau dapat seorang kakak ya, sekakak dapat 20.000 nih dari bansos. 100 kakak yang seberapa? 2 2 juta kan? Iya. 100 kakak teh itu teh ya maksudnya kayaknya sekomplek deh. Sadesa sok seberapa? Sekecamatan seberapa? Sakabupaten, sakota, saprovinsi, Itu maksudnya pungli nggak sih, Pak? pungli. Pungli ya? Tetap pungli. Bahkan Pak Jokowi udah bilang kalau misalnya ada yang minta uang itu jangan dikasih. Tapi kan kita nggak bisa apa-apa ya, maksudnya Iya. Pak Jokowi ngomong di atas kayak gitu tuh, tapi kan yang di bawahnya tetap oknum-oknum yang kayak gitu. Sekarang gini, kalau kita nggak kasih kita nggak dapet. Hmm. Ya jangan gitulah, emang benar-benar nggak dapet gitu. Malah gini, si bansos itu kan disimpan di kantor desa Iya. buat diambil masing-masing sama yang dapat bantuan. Harusnya kan diambil, nggak boleh diambil, Pak, semua orang desanya. Ya tahu orang itu. Tungguin aja di rumah, nanti dianterin. Nggak ada kan? Kan maksudnya ya saya mau ngambil sendiri, orang deket itu masa dianterin, bayar we 20.000 gitu, kenapa ngajar mereka Iya. Politik Politik biasalah. Tapi ada lagi cerita. Katanya kan si bansos ini tuh emang benar-benar besar kan. Mm-mm. Maksudnya besar tuh ya kita nerima juga
banyak kan ini. banyak. Dan bahkan katanya ada nominal uangnya. Ada. Ya nggak sih? Kalau nggak salah Salah itu nggak dapat infonya. 600.000 kalau nggak salah. benar, Ya. salah. Nah, di daerah orang, aduh orang sebutin ya, janganlah di daerah orang dulu cuma dapat beras 1 karung sama gula sama minyak 600.000. tanpa uang. Harusnya dapat uang per Iya, kepala iya, keluarga kan? iya. Nggak ada uangnya. Biasanya kalau misalnya 600.000 teh, kalau misalnya uang aja semuanya 600.000 nih. Tapi kalau misalnya bansosnya sedikit, sisanya uang. Nah, gitu kan gituin. Kalau mau 600, bansos semua, tapi ya sesuai nominal 600.000 dong harusnya. Ya ini logikanya sama. Ya, tapi kalau dihitung itu memang ya pernah ya tetangga yang sebelah juga gitu 600.000 kan harusnya selama 2 bulan. Tapi ternyata cuma dapat beras 10 kilo ya, telur sekerat gitu, terus ayam sekilo. Cing atuh nya kan 100.000, ya. Malah jadi mana, ya? Melihara di Papua, Kan maksudnya biasa 10 kilo kan paling seberapa sih? cepet lah ya, taruh paling mahal cepet gitu kan. Iya, yang 10.000-an, kan? Aina andog sakerat, sakilona paling seberapa andog? 70, 25 nggak sih? Ya sekituan lah, Iya. maksudnya range harganya gak nyampe 300.000 Nggak aja nyampe pasok. gocap anjing. Ayam sekilo paling 35.000 paling mahal guys. Paling mahal atau Nggak nyampe 200.000 lah atau Ya, semuanya. lah. Itu nu 600 dengan menang gitu maksudnya. Belinya di Walmart sih karena itu mah. Mahal namanya juga. kamu mereka. Di Walmart sih karena. Karena dananya dikorupsikan sama yang Iya, iya, iya. Tuh. Itu kan besar banget, memang udah terkuak juga kan. Hukumannya? Aduh, hukumannya segitu. Lebih berat maling hayam. Nenek-nenek maling kayu 4 tahun. Maling sendal jepit di masjid 2 tahun. Korupsi 4 tahun potong terus sampai Korupsi bebas. 4 tahun. Mana apa enggak keadaan lapasnya gimana? Aku satu pak. Kak, dibedain. Dia punya kamar sendiri, di dalamnya ada treadmill. Kurang lagi rakyat gak punya treadmill anjing. Nyawanya harus izin melate, dulu. gaji melate, bener kan? Jadi kayak paling sapoe sebenarnya. Dalam lapas ada treadmill lah tuh. Klosetnya kloset duduk ya? Kloset duduk. Yang dari bawahnya keluar air buat cebok langsung. Udah kayak kosan 2 jutaan anjir. Ya kasih. Parah gak sih? Dan bahkan ada yang sampai ketahuan ada HP di dalam. Anjir. HP mah udah paling nggak bisa banget kan? Iya tuh. Ada. Ini pas yang Positif apa atau gitu? positif? HT buat ngaji. Isya. Nggak boleh bawa Quran ya? Nggak boleh bawa Quran. Nggak disediain Quran mungkin. Ada musola tapi kan nggak pernah dipakai. Oh iya benar. Iya. Iya, makanya pakai HP. Sholatnya di lapas sendiri gitu loh. Treadmill itu kan biar sehat, biar dia tuh lebih kuat di lapasnya, biar bugar gitu. Tapi Nah, enggak sih kalau yang buat di lapas Sukamiskin itu bisa jalan-jalan ke mall, Pak. Yang korupsi waktu itu tuh Pak tuh. Bisa tuh jalan-jalan tuh. Yang mau kia Pak. Ke mall gitu bisa. Yang bisa pergi ke Bali. Bisa. Aduh, ya pergi ke Bali. Itu mah nggak cuma ke Bali, ke luar negeri, Pak. Waduh, enak banget korupsi Anggaran bos. bulanan 2M. Aduh, enak banget itu Mas sumpah. Uang dapur doang. Iya, tapi orang lapas juga kan dapat uang itu, Pak. Lancar. Gitu makanya. Bahkan kalau di lapas sampai bisa masuk narkoba tuh gimana tuh? Enggak, orang pernah ada dengar cerita. Ini nggak tahu di Indonesia atau di mana ya. Ya kan orang punya teman residivis. Dia tuh cari perlindungan di lapasnya tuh sama ketua kartel. Dan si ketua kartel itu masih gerak, maksudnya masih kayak usaha ada jalannya tuh masih lancar aja. Pertanyaan orang kok bisa ya? Ya, namanya juga Wakanda. Wakanda forever. Namanya juga negara Wakanda. Sebenarnya masih banyak loh yang pengen kita bahas gitu soal ini tuh ya. Cuman Banyak. Ya, semakin lama semakin dalam dan Makin berbahaya juga. ya lah gitu ya. pokoknya pesan kita mungkin dari sini, dari semua yang kita bahas, apalagi yang paling bagi orang yang paling ngena tuh visi mengenai presiden kedepannya sih. Ya nggak sih? Itu sih kali. Visi presiden sekarang bagi kalian relevan nggak untuk negara yang sekarang? Kalau bagi kalian relevan, ya oke, cari yang kayak gitu lagi. Cuman kalau kalian butuh presiden yang visinya lebih untuk saat ini, yang kayak kita pikirin gitu ya, dan bagi kita mah kayaknya yang lebih cocok untuk yang mikirin keadaan sekarang daripada yang untuk masa depan. Ya nggak sih? Ya, Betul. Karena masa depan Itu- masih jauh lah. Itu semua balik lagi ke pilihan kalian para milenialis. Pintar-pintar milih, pintar-pintar lihat paslonnya siapa, Iya. ya kayak gitulah. Ini mah cuma berita-berita yang bisa kita sampaikan mengenai pemilu dan kiat-kiat kalian bagaimana ntar milih kadar yang akan datang, bakal calonnya gitu.
Ya sekian aja dari Popik Pintar mungkin. pintar berpolitik ya. Ya, Iya. kita berpolitik lah. Kalau saya sih dukungnya Pak Ridwan Kamil ya. Iya. Kalau memang maju. Seenggak-enggaknya kalian anti politik, seenggaknya masalah gitu melek dikit lah. Gitulah. Ya, Ya. itu cukup kan sekian. Sekian dari kita lah ya. Ya. Terima kasih. Saya Ahmad saya Budin lagi. Saya Satria Bisa Saya Iqmal, terima kasih udah nonton podcast kita. Sampai bertemu di lain waktu. Bye bye.